Dulu coba lu VN deh, maksud karya lu yang di Benela Jogja biar gua kolaborasi sama caption gitu. Jadi mau gue bikin narator aja sama yang di galeri Saku dulu. Jadi karya yang di Binel Jogja itu based on research. Gue sama teman gue ngeriset namanya Ripa. Kita berdua ngeriset tentang kondisi geopolitik global yang berdampak pada kesenian dan kebudayaan. Nah, di situ hasil riset gue bungkus menjadi lini masa yang gue gabungkan, gue suguhkan ke audiens dengan pola mural yang lo kayak tahu ini gak sih, pas lo connection down di internet itu kan ada dino. Nah, gue ngambil dinonya itu jadi figur untuk menuntun audiens yang lihat karya ini memahami setiap konteks per tahun dari dampak politik yang terjadi secara global ke berbagai faktor. Nah, di karya itu ngebahas tentang sebenarnya ngebahas dari, gue nggak mau terlalu jauh dari perang dingin sampai yang paling kontemporer, yang paling hari ini, tentang perpolitikan dan dampaknya di kebudayaan dan seni. Terus untuk karya yang ini, yang satunya galeri Saku itu sebenarnya ngebicarain tentang anak-anak busung lapar sih, anak busung lapar. Bagaimana si anak busung lapar ini tidak bisa merasakan apa yang seharusnya dia rasakan di usianya. Kayak contohnya bermain gitu. Makanya gue gambar di situ ada figur anak dengan tatapan mata lirih gitu. Dengan latar belakang banyak yang permainan-permainan anak-anak itu, kayak ada demprak, main karet, terus ada makanan-makanan juga. Terus ada toko kartun si Sabo, kalau lu detail bisa ngelihat seperti itu. Dan gambarnya sengaja gue bikin naif karena ya gambar anak-anak memang naif, dan biar lebih dapat kesan imajinatifnya. Seperti itu sih. Sebenarnya di era kontemporer sekarang, sebelumnya gue disclaimer dulu, gue basicnya dari seni rupa. Gue sering berpraktik di seni rupa. Wilayah praktik gue di seni rupa itu sebagai kurator atau penulis seni rupa. Temennya Kurama ya. Ya dulu ekor gue 7 berarti. Ini banyak sih. Tadi kan ngebahas tentang seni, apa aja bisa jadi seni. Iya memang iya, di era kontemporer sekarang. Di era seni kontemporer sekarang tuh apa aja jadi seni, Cot. Bahkan sampah pun jadi seni. The real sampah ya, nggak usah apa-apain aja, itu udah bisa jadi seni. Karena di era kontemporer, seni kontemporer, yang jadi pokok utama si karya seni itu adalah isu yang ingin dibicarakan. Medianya bebas, wahana untuk membicarakannya tuh bebas. Lu mau pakai sampah, kondom, atau lu mau performance kayak tadi, lu minum kopi sambil telanjang, atau lu minum kopi aja, atau lu bengong aja, itu bisa jadi seni di era seni kontemporer yang sekarang. Tapi kebebasan itu ada batasnya nggak? Atau memang ya udah pure bebas? Kan kita tahu ya, kalau terlalu bebas nabrak hukum, apalagi Indo. Gue khawatirnya ketika terlalu bebas gitu kan, nabrak hukum gitu. Sebenarnya sih Yes, halo teman-teman semuanya, Norkid kembali hadir. Gokil, gimana kabar teman-teman? Semuanya pada sehat ya? Yang lagi ada masalah, lagi nggak aman, nggak bosen-bosen, gue ngingetin dan berdoa mudah-mudahan cepet selesai. Dan yang lagi aman-aman tuh, ya kan? Jangan lupa bersyukur dan tetap rayakan hidup kalian. Nah, kesempatan kali ini teman-teman mengutarakan apapun. Kali ini gue kedatangan tamu spesial banget, gokil. Dia terbang dari Jogja ke Priuk, asli Priuk, cuma dia lagi nyari kitab aja di Jogja. Gue akan ngebahas satu hal yang menurut gue orang di Priuk kali ya jarang sekali membahas ini, atau sedikit mungkin, yaitu tentang seni. Bukan air seni, tapi seni. Langsung aja kita kenalan. Halo.
Gimana Bang Dul? Sehat? Sehat. Kenalannya gini banget ya. Nggak ngerti lo gimana lo bisa apa biasanya sistemnya bagaimana tuh? Biasanya kita pakai batin dulu. Jadi Oh paham. Dul, sehat Dul. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Jasmani sehat. Jasmani, rohani sehat. Yang nggak sehat cuma finansial aja, Ceret. Finansial nggak sehat. Emang dia bisa sakit Dul? Bisa banget. Caur kalau sakit mah. Aduh. Mudah-mudahan finansial lu cepet sembuh Dul. Amin. Minum obat lah. Cepet 3 kali sehari. Obat apaan tuh? Aduh. Dul. Gimana Jogja Dul? Masih rame, sibuk, banyak bis. Kalau di Priuk mah kontainer melulu ya. Banyak kontainer. Gue di Jogja bis melulu, Ceret. Bis mulu ya. Orang wisata capek banget tuh. Padahal di Jogja nggak ada apa-apa ya. Ngapain gitu? Gak tahu juga ya. Orang seneng-seneng ya. Nggak, tetap Jogja kota istimewa. Lalu masih aktif kuliah Dul? Kuliah aktif ini udah tahun-tahun terakhir gua. Seharusnya udah lulus sih. Tahun Cuma terakhir yang keberapa? anak seni tuh nggak boleh lulus cepet-cepet ya. Anak seni nggak boleh karena apa tuh? Prematur nanti. Usia tuh udah terjun. Jadi kebanyakan tuh anak seni tuh lulusnya malah lama. Gitu Dul. Itu udah jadi adat ya dan tradisi. Iya sih kayaknya ya. Secara nggak langsung ya. Jadi habit gitu. Jadi habit gitu. Tapi Lau tetap gua anggap asli Priuk. Karena Lau kan lahir besar di sini kan, di Priuk kan. Makanya mudah-mudahan kitab lu cepet selesai balik ke Priuk ya. Oke. Diseniin Priuknya. Seni bela diri udah banyak di sini. Oh iya dong, di sini seni bela dirinya jangan ditanya lagi loh. Mau yang sledingan, mau yang jorok-jorokan, ya kan, atau yang apa gitu. Tapi Dul, ngomongin seni Dul. Seni menurut tuh apa Dul? Atau seni aslinya tuh apa ya definisinya gitu tuh? Seni ya. Seni mah luas banget, Ceret. Jadi kalau di KBBI itu suatu hasrat yang ruh gitulah, dia suatu elemen untuk mengekspresikan sesuatu pada medianya tuh. Kalau kita ngebahas ini yang secara general itu nggak ini aja, ada yang medianya dari musik, ada yang dari misal yang gampang-gampang orang tahu kayak lukisan, patung, tari, dan apapun itu bisa jadi seni sebenarnya. Berarti seni itu nggak terlihat ya? Tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Kayak apaan tuh? Iya dong, kalau secara definisi KBBI seni itu suatu ruh ya. Permainan rasa aja. Iya. Kalau lu mengungkapkan artinya rasa lu. apapun bisa jadi seni ya. Iya benar banget. Gue minum kopi gini, udah seni ya. Bisa jadi seni. Bisa ya. Bisa jadi performance. Oh performance art. Performance arts. Performance. Performatif. Nah, seni kalau dia seni ruh yang tadi lu bilang dia sebuah rasa gitu kan. Menurut lu bagaimana cara menemukannya itu sehingga bisa jadi seni? Atau ada nggak sih ukurannya dulu ketika kita memiliki hasrat perasaan terus kita explore? Ada nggak sih ukurannya atau caranya gitu? Kalau nggak gitu kan menurut gua ya tadi apa aja bisa jadi seni atau nggak berantakan, jadi berantakan gitu. Sebenarnya di era kontemporer sekarang, sebelumnya gue disclaimer dulu, gue basicnya dari seni rupa. Gue sering berpraktik di seni rupa. Wilayah praktik gue di seni rupa itu sebagai kurator atau penulis seni rupa. Temennya Kurama ya. Aduh, ekor gue 7 berarti. Ini banyak sih. Tadi kan ngebahas tentang seni apa aja bisa jadi seni. Iya memang iya, di era kontemporer sekarang. Di era seni kontemporer sekarang tuh apa aja jadi seni, Cot. Bahkan sampah pun jadi seni. The real sampah ya, nggak usah apa-apain aja itu udah bisa jadi seni. Karena di era kontemporer, seni kontemporer, yang jadi pokok utama si karya seni itu adalah isu yang ingin dibicarakan. Medianya bebas, wahana untuk membicarakannya tuh bebas. Lu mau pakai sampah, kondom, atau lu mau performance kayak tadi, lu minum kopi sambil telanjang, atau lu minum kopi aja, atau lu bengong aja, itu bisa jadi seni di era seni kontemporer yang sekarang.
Tapi kebebasan itu ada batasnya nggak? Atau memang ya udah pure bebas? Kan kita tahu ya kalau terlalu bebas nabrak hukum, apalagi Indo. Gue khawatirnya ketika terlalu bebas gitu kan, nabrak hukum gitu. Sebenarnya sih dulu di era seni modern itu ada dogma-dogmanya, terus ada batasan-batasannya, kayak makanya lahir genre kayak realis, naturalis, terus kayak apa kubisme dan lain-lain. Itu semua di era modern. Cuma itu semua seniman di era itu, di era-era akhir modern itu di tahun 70-an tuh mulai kayak hasrat dia untuk berkesenian itu selalu terbentur oleh wahana. Dan di era itu kayak dengan adanya hukum-hukum itu kayak seni yang lahir itu udah nggak ada yang baru, repetitif aja, pengulangan dari yang sudah ada. Kayak lu misal pernah ngeliat karya atau lukisan atau patung apa ini, oh ini kayaknya udah pernah ada orang yang bikin di tahun berapa. Itu repetitif karena ada pembatasan seperti itu. Akhirnya lahirlah sebuah gerakan baru, itu seni kontemporer, untuk melawan dogma-dogma yang diadopsi oleh seni modern. Berat ya. Nah, si seni kontemporer ini bebas banget wilayahnya. Lu bisa mengambil disiplin ilmu lain untuk dipadukan dengan seni, diakulturasikan dengan seni, melahirkan sebuah karya yang lebih kontekstual dengan zamannya atau dengan yang ada di hari ini. Siap. Tapi ya intinya tetap ada ya standar-standarnya gitu. Ada aturan mainnya ya. Enggak, masa kira gue tuh sebebas ya, bener-bener bebas gitu kan. Karena seni itu secara definisi ruh, kira gue kayak gitu dulu. Ya khawatirnya ya tadi balik lagi nabrak ke hukum. Ada kok, pernah waktu itu nama senimannya Agus Wage. Itu tahun 2000 berapa? Agus Wage. Dia pernah bikin karya tuh Telanjang Si Anjasmara. Telanjang The Real Telanjang. Sama ini kayak itu dibubarin kok berapa, 1 hari doang kayaknya pameran sama polisi sama FPI, dicekal. Polisi dan FPI kayaknya, apa polisi doang ya, pokoknya organisasi gitulah, ormas gitulah, akhirnya kena cekal, dibubarin. Tapi menurut gue yang sekarang ini lebih bebas gitu loh. Maksudnya udah nggak kayak dulu yang banyak kok karya-karya di galeri yang beberapa yang ngehadirin figur naked perempuan yang telanjang gitu atau lelaki telanjang, itu udah ada di beberapa. Kayaknya yang sekarang masyarakatnya mulai liberal, ini masyarakat Indonesia tuh udah mulai open minded. Maksudnya sudah mulai bisa menerima hal-hal yang tabu, yang akhirnya kan dilihat udah nggak tabu lagi karena memang ini tuh bukan suatu hal yang tabu. Memang perlu orang-orang tuh perlu tahu bahwa sesuatu hal nggak selalu akan menimbulkan hal yang negatif. Ternyata dari hal yang negatif itu ada poin positif gitu. Iya sih, kalau gue memandangnya juga gitu sih, karena ketika kita nggak bicara seni ya, kita ngelihat satu objek yang taruhlah memang dia udah melanggar satu norma lah ya, telanjang gitu. Tapi kita lagi nggak bicara seni. Mungkin menurut gua itu kayak biasa aja gitu. Contoh kayak kita ngelihat satu patung di mall, display baju, ya, mannequin gitu, kan, yang memang dia nggak berbusana gitu kan. Ininya nonjol, kebentuk gitu kan. Nah, orang tuh enjoy aja gitu kan. Bahkan diraba-raba. Tapi ketika ada satu urusan masuk, anggaplah seni, muncul ya persoalan itu. Tapi di era sekarang udah mulai kayak menurut gue orang sekarang tuh lebih bisa membedakan mana yang konotasinya untuk seksual, mana yang konotasinya untuk kepentingan ilmu atau distribusi pengetahuan di era sekarang ya. Ya itu sama kayak misalkan praktek bedah. Yes dong. Kalau dia masih kayak fanatik, nggak bisa membedakan konotasi itu, nggak ada yang mau jadi dokter bedah, kan gitu. Terus dokter praktek persalinan, kan sama ya, konteksnya tuh sama kayak gitu. Asik sih menurut gua sih. Nah, kita ke Priok dulu. Lau asli Priok, belajar sini di Jogja. Lu mau tahu alasan lu apa dulu? Atau lu punya satu kesimpulan atau apa gitu? Memang di Priok gak ada gitu.
atau memang Jogja tempatnya gitu? Awalnya dulu ya, gue di Sepultura. Oke. Gue pengen masuk ke seni itu gara-gara gue pengen jadi tukang tato aja. Oh gitu. Gara-gara ngeliat aja gitu, ngeliatin orang nato. Wih anjing enak banget ya, apalagi kalau cakep bro. Kalau cakep tatonya. Iya gitu. Gue berangkat dari situ, gue pengen jadi tukang tato. Oh, gue gambar-gambar. Dari SMA gue udah mulai ngegambar-gambar sedikit. Terus anniversary Sepultura yang keberapa tahun, aduh gue lupa banget. Itu tuh jadi semua alumni ngumpul. Oke. Nah dari semua alumni ngumpul tuh bikin kegiatan, workshop lah segala macam. Ada satu alumni gue anak IKJ, dia bikin workshop bikin patung kita. Matung. Nyetak gitu. Itu di Sepultura. Iya. Gokil. Padahal nggak ada ya jurusan itu, nggak ada. Nggak ada Sepultura. Cuma Oke. keren banget sih orang ini, maksudnya dia bisa memberikan pengetahuan karena di anak-anak Sepultura yang mereka tahu tentang setelah ini kuliah mau jadi, gue di ekonomi. Oh ya, umum Maksudnya ya. yang secara yang kita dapat aja di SMA. Nah dengan datangnya dia, gue jadi tahu juga informasi bahwa ada kuliah seni, maksudnya sekolah seni yang lebih serius gitu. Oke. Gitu makanya gue tau dari dia kan. Kira gue nanya-nanya sambil bikin patung tuh, bang gue pengen masuk seni bang. Gue kayaknya pengen ngambil IKJ deh, gue mau jadi tukang tato, gue mau ngambil seni rupa. Terus akhirnya dia pokoknya setelah obrolan panjang dia bilang sama gue, kalau lo emang mau serius ngambil seni rupa lo ke Jogja. Oke. Di sana lebih bagus diisi. Dan kebetulan kan ada si Bonar juga teman Oh kita. iya, alumni Sepultura ya. Dia udah duluan di sana ya. Iya, makanya gue juga sempet nanya-nanya. Oh ya udah deh, kayaknya gue ke Jogja aja kali ya. Oke, menarik dulu. Biar gue dapat satu hal yang fresh juga gitu. Kuat juga ya dorongan lu berarti ya untuk mendalami seni itu ya. Ya udah akhirnya gue ke Jogja. Setelah gue nggak tahu sebelumnya Jogja itu kota yang seperti apa, bagaimana orang-orangnya, sifat-sifatnya, bahkan berkeseniannya mereka bagaimana. Ya pokoknya bertolak belakang banget lah sama kepribadian lu pada saat itu ya kan. Akhirnya gue kesana adopsi lagi apa? Adaptasi dan mengadopsi pola hidupnya mereka bagaimana. Dan gue juga ternyata setelah gue serius dan concern di dunia ini, di dunia seni rupa, ternyata Jogja tuh pusatnya seni rupa Indonesia, jadi wajahnya. Pantes Makanya ya, dia ada aja. institutnya juga ya. Ya pantas juga ya Jogja dibilang gitu karena memang udah istimewa ya. Salah satu keistimewaannya ya keseniannya ya. Iya, kota budaya sebenarnya. Itu dia. Istilahnya Jogja itu kota budaya karena memang banyak fasilitas untuk budaya-budaya yang dibikin oleh pemerintah ya. Kayak festival-festival, terus bahkan yang kayak yang kita muda-muda kayak gini nih. Anak sono tuh bikin aktif bikin acara gitu, cerot kayak mereka nih aktif di musik noise, mereka bikin sendiri wadah buat anak noise. Mereka aktif buat di musik yang underground, mereka bikin sendiri wadah undergroundnya kayak gimana. Anjay. Jadi kayak gitu ya. Yang aktif di sini pun gitu juga, mereka bikin alternatif house gitu, alternatif space, terus rumah-rumah atau kontrakannya bahkan dijadiin ruang pamer pun ada menurut gue. Makanya kayak di sana nih buat yang muda-muda pas banget kalau lu pengen ke wilayah industri kreatif. Kenapa? Karena memang demografis kotanya mendukung, fasilitasnya ada, dan orang-orangnya tuh Circle-nya juga asik banget karena komunalnya kuat banget di sana. Gitu. Ngomongin tadi circle dulu. Ini bukan rahasia umum menurut gue ya. Orang awam ya ngelihat orang seni gitu. Banyak framingnya dulu. Orang yang berantakan. Gue rapi ini anjir. Terus orang yang ini yang sering banget gue denger nggak jelas gitu kan. Terus kayak absurd gitu kan. Habis itu kayak emang bisa ya sukses di seni gitu. Nah, lu menerima itu nggak atau memang ya udah itu pandangan orang awam aja atau memang efek dari si seni itu sendiri kayak gitu dulu? Enggak sih, gue nganggapnya anak-anak seni itu unik. Unik karena mereka biasa memanifestokan dirinya sendiri, baik itu lewat karyanya atau badannya sendiri. Ya badannya sendiri satu-satunya stylenya tadi. Jadi kebebasan berekspresi aja sih menurut gue. Jadi lo nyaman dengan gaya lo yang seperti ini silakan, karena itu kebebasan berekspresi lo. Dan kenapa banyak anak seni yang stylenya unik gitu dan kayak gitu, itu hasil menurut gue hasil proses yang dia laluin ya.
baik proses hidupnya atau proses berkeseniannya, karena secara nggak langsung dia mengadopsi ilmu baru, norma-norma yang baru yang dia sepakati dengan dirinya, hasilnya pada akhirnya dia mengekspresikannya. Jadi kenapa kayak ada yang gondrong, terus ada yang tato bajak, ada yang bajunya aneh, sepatunya aneh, ada yang warnanya nabrak-nabrak. Itu sebenarnya tercermin juga bagaimana kepribadiannya sendiri. Oke. Dan nggak jadi masalah juga ya kalau orang-orang tuh dapat efek itu ya, karena memang mereka aja nggak memahami ya sebenarnya ya. Bukan nggak memahami sih, mereka lebih kebanyakan orang takut untuk mengekspresikan dirinya sendiri di publik, di umum gitu. Oke. Akhirnya mereka ya mau nggak mau ngikutin apa yang dipercayai atau sesuai dengan norma yang di umum, bahwa ini tuh yang wajar, ini yang seharusnya lu pakai, dan lu tuh harus seharusnya berpenampilan seperti ini. Mungkin kalau teman-teman dari yang anak seni, kebanyakan dari mereka kan mereka yang kayak idealisnya kuat. Mereka ingin membicarakan dirinya sendiri dan pandangannya sendiri. Tunggu dulu. Azan itu. Kita break dulu ya. Iya kali ya. Break dulu dong. Kita menghargai ini panggilan brother. panggilan azan ini. Lo sholat? Insya Allah. Pokoknya teman-teman stay dulu karena azan, kita break sebentar. Masih banyak obrolan tentang seni ya. Itu baru latar belakang aja ya. Baru pembukaan. Belum nanti gue mau nanya bagaimana sih orang tuh sukses di seni, atau gampang cari duit di seni tuh gimana gitu. Yang udah ketahuan nih secara umum ya itu bikin tato, ngelukis, ya kan, atau desain. Tapi gue pengen tahu kayak lebih dalam gitu kan, cara nyari duitnya, prosesnya tuh gimana. Nggak ujuk-ujukan kayak lu gue bikin tato nggak, ini gue tato gitu kan, nggak kayak gitu temen-temen ya kan. Nggak bisa, ada proses. Makanya tungguin dulu, kita break dulu azan. Oke teman-teman, balik lagi. Tadi karena break azan, kita ibadah dulu, buka puasa dulu. Ini masih puasa. Puasa Sawal. Oke. Padahal tadi ngopi. Nggak bercanda. Kita lanjut ngobrol. Tadi sampai ke framing dulu. Jadi banyak orang awam, termasuk gua, teman-teman yang lain tuh kalau ngeliat orang-orang seni kan berantakan, ya kan, terus amburadul, aneh, absurd gitu kan. Tadi lu bilang unik karena masing-masing idealisnya kuat, gitu kan. Tapi nggak nutup kemungkinan sih Dul, efek itu nggak bakal hilang ya? Atau ada nggak menurut lu caranya? Untuk menghilangkan efek itu dari si pelaku seni, atau memang ya udah biarin gitu? Menurut gua enggak sih, karena ciri khas, identitas balik lagi kan. Apalagi kan teman-teman, kalau kita berbicara tentang teman-teman perupa, seniman yang membuat karya rupa itu, mereka kan biasa bekerja sendiri. Dan ketika mereka bekerja sendiri, mereka biasa mengekspresikan, menuangkan pandangannya, opini, asumsi, segala macam yang ada di kepalanya itu, di kanvasnya itu, ya berdasarkan mereka sendiri. Dan itu secara nggak langsung membuat spektrum berpikirnya dia yang mempengaruhi lifestyle-nya, gaya hidupnya, dan salah satu ya gaya berpakaiannya itu terbentuk berdasarkan apa yang dia aminin sendiri. Jadi kayak besok gue cuma mau pakai kolor aja sama kaos kutang kemana-mana sama sandal jepit, ya it's okay, karena gue masih memanifestkan diri gue karena ini yang benar buat gue. Salah satu hal yang melambangkan kebebasan buat gue dengan dalih seperti itu bisa aja karena idealis masing-masing ya. Ya kayak beberapa teman-teman mungkin yang agamanya kuat untuk memanifestkan dia sebagai umat agamis, akhirnya menggunakan baju yang agamis. Anak-anak musik atau anak-anak yang ada hip hop, yang main di scene hip hop atau di metal, pasti beda identitasnya dengan fashionnya. Itu untuk memanifestkan dia bahwa dia bagian dari tertentu. Sedang kalau teman-teman perupa mungkin ada beberapa yang senada gitu gaya berpakaiannya. Ada juga yang memang unik sendiri, ya itu hasil dari buah pikirannya dia sendiri, apa yang dia amini sendiri, apa yang dia
rasa nyaman untuk dirinya sih. Oke. Jadi alasannya kayak gitu ya. Iya. Lebih kayak ya udah menurut gua kedamaian gua kayak gitu ya. Walaupun kadang-kadang bertolak belakang ya. Nggak usah jauh-jauh deh. Lu bertolak belakang nggak sama nyokap? Ketika ada satu fashion lu yang Enggak pernah gitu. enggak Soalnya kan ada ya nyokap gue liberal kok. Gue pulang tindikan, gue tatoan gitu. Ya itu dia maksud gue lebih mau nanya kayak gitu tapi gue malu-malu tuh. It's okay menurutnya. Nggak ada komentar karena dia tahu apa yang gue ambil itu jadi tanggung jawab gue, dan sebelum bokap gue meninggal gue selalu harus bisa, dia minta gue bertanggung jawab dengan apa yang gue ambil, apa yang gue putusan gitu dong. Jadi makanya selama gue bergaya apapun dan kayak gimana pun, yang penting gue bisa mempertanggungjawabkan apa pilihan gue, itu ya nggak masalah buat dia. Yang paling yang jadi masalah kayak orang lain aja sih, lingkungan sekitar. Itu dia kan, maksud gua kan nggak semuanya ya berdamai sama idealis kalian gitu kan. Apalagi kalau kita bicara mayoritas ya. Mungkin kalau di Jogja it's okay, mayoritas umumnya kebanyakannya seperti itu. Tapi ketika di tempat yang nggak mayoritas gitu, anggaplah lu lagi sedang di minoritas, pasti kan lu dapet itu dong. Ya, gue dapat pressure banget nih. Pressure itu ya kan, terutama langsung lu langsung di stigma kayak nih anak nggak bener nih gitu ya kan. Nah lu nanti kedepannya tuh akan terus konsisten dengan kayak gitu, atau memang yaudah nanti ngimbangin atau gimana gitu? Entah ya, proses ya. Jangankan lu bikin kue atau apa ya, hidup juga kan proses aja. Kayak lu dapat insight baru, terus lu dapat pengalaman baru, akhirnya kan ngubah kepribadian lu juga gitu. Jadi apa yang gue sekarang ini ya belum tentu besok sampai tua gue bisa sama kayak gini. Tapi kalau memang gue bener di jalan ini, apa yang gue pilih dan sampai seterusnya itu bener, ya gue bakal gini terus aja sampai tua. Tapi gue pikir sih sejauh ini gue masih bener sampai 5-10 tahun ke depan apa yang gue pilih. Mantap. Kalau gitu gue mau nanya, tipe cewek lu gimana tuh? Karena menurut gue nanti kan lu pasti menikah dong. Pasti. Orang seni nggak mungkin jomblo kan? Pasti nih. Maksudnya nggak mungkin hidup sendiri dengan idealisnya. Pasti lu harus cari pasangan hidup. Apa lu mau nyari yang sefrekuensi, atau yaudah sejodohnya aja, walaupun dia tidak sefrekuensi? Kalau bisa sih yang satu frekuensi ya. Satu frekuensi dalam artian gue bisa membicarakan satu hal itu nggak cuma satu arah tapi dua arah. Jadi gue ngobrol begini sama dia juga ngasih ininya juga, pandangannya tentang isu itu juga. Jadi sebenarnya kan kalau menikah kan itu hal yang agak rumit juga ya, karena setelah menikah mau nggak mau lu harus hidup sama dia, lu harus mengurangi intensitas lu dengan teman-teman lu, lingkungan lu yang membuat lu senang, dan lu harus memberikan waktu lu penuh ke keluarga lu, keluarga kecil lu. Dan kenapa gue pengen yang satu frekuensi ya karena kayak gitu. Kenapa gue bisa nyaman sama teman-teman gue, karena gue satu frekuensi. Dan itu banyak tuh cewek yang maksud gue kayak gitu genrenya. Oh banyak kok, sejauh ini banyak ya, banyak banget Cret. Banyak malah menurut gue, nggak cuma sedikit kayak yang ini, malah apa ya, kebanyakan malah yang sekarang tuh lebih tertarik untuk terjun ke seni. Gara-gara seninya atau gara-gara pelaku seninya dulu menurut seninya lu? Sih gara-gara seninya. Iya, mungkin ya dia terinspirasi dari pelaku seninya. Bisa ada yang kayak gitu, ada juga yang karena dari karyanya, karena atau juga memang karena keluarganya yang entah keluarganya keluarga kolektor atau bapak kakeknya pelukis atau seniman. Siap. Ada sih menurut gua. Dan gua ngebayangin tuh kalau orang seni nikah sama orang seni, iya aja itu pasti nikahannya nanti backgroundnya tuh bukan bunga tuh. Enggak bro, bukan lukisan mural ya kan, graffiti. Ada kawan gua kemarin bikin kayak gitu. Ada, jadi art wedding dia bilangnya. Kakaknya yang nikah, si Nizar yang bikin. Kakaknya nikah di Surabaya gitu, di hotel apa, terus dia bikin kayak festival seni gitu. Jadi dari lu masuk sampai ini ada video mapping, ada karya-karya seniman. Art wedding dia bilang.
Gokil anjir. Ada kuratorialnya juga, dia bikin kayak gitu sini. Itu pasti yang datang kayak langsung ya apaan nih? pengalaman baru bro, soalnya Betul. daripada lu mau nonton ya, Yes. apalagi hajatan daerah sini ya, paling sebuah dangdut. Gak jauh gitu ya kan, gitu-gitu doang pasti. Ini seru kali ya kalau gue merit itu gue ngeblok jalan sih. Tuh, Gue bikin pameran tengah jalan gue blok. Gue support dulu pasti dulu. Gue yang liput nanti. Kalau nggak ada media yang datang, gue yang datang mas. Gue pertama tuh gue datang. Lu souvenirnya juga yang beda, ya kan? Jangan yang udah biasa, gunting kuku, korek. Itu udah. Tapi ini aja udah seru aja, Cok, menurut gue. Gue biasa kan ngobrolin seni atau wawancara yang kayak gini tuh. Kalau nggak di dalam galeri atau di tempat-tempat yang inilah, yang Memang kayak, circle-nya atau enggak tempat. Maksudnya ini kan latarnya nih kayak iya dong. Bronx banget ini. Kalau Ya dia mewakili simbol Priuk lah. maksud gue kan biasa ngobrol yang di tempat kayak gini, ngobrol di sini, wah kayaknya Asik ya. seru banget anjing. Gue ngebayangin gimana besok kalau pernikahan yang ada karya-karya yang kayak yang penting-penting di tempat yang gak seharusnya. Nah, itu Kayak di dia. pinggir jalan terus ada pameran, terus ngeblok jalan, banyak FBR yang ngeblokin dia. Ada PP, Ada PP ya. Aduh. Keren-keren tuh dulu asli dulu. Besok kayak Besok kalau nggak hujan ya. Amin. Kalau nggak hujan. Anjay, imajinasi orang sini emang gitu kadang-kadang, spontan tapi langsung dapet tuh ting 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 ting, gila. Ngobrol gini aja cuma perkara background aja langsung ke gambar mau bikin pameran. Apalagi dia ngeliat yang rada-rada itu lagi, aduh. Dan dulu lanjut nih dulu. Gue masih penasaran dulu sejauh ini cara nyari duit dari seni dulu. Yang gue tahu ya secara umum gitu, kebanyakan gue lihat biasanya tuh kan kayak bikin tato atau minta lukisin atau apa. Nah kalau seni rupa tuh cari duitnya gimana tuh? Atau seni itu bisa emang nyari duit gitu? bisa dong. Seni rupa kan sebenarnya kan ada applied art, terus ada fine Applied art? seni yang ada daya guna contoh kayak desain, musik, itu semua masuk ke seni rupa juga sebenarnya. Oke. Tapi applied art yang ada daya guna. Nah, terus ada yang satu lagi fine art yang benar seni untuk seni aja, seni untuk membicarakan seni itu sendiri. Seni untuk membicarakan seni. Wih, Ya, berat kayak tuh ya. lukisan, terus karya-karya seni yang patung, yang instalasi, bahkan ada juga yang beberapa yang kayak foto, video yang masuk ke dalam kategori fine art gitu. Nah biasanya sih ya mungkin yang publik secara general tahu kan seni rupa yang dapat menghasilkan uang ya seni rupa yang applied art itu, yang ngedesain logo, tulisan ini, itu udah terus umum membuat banget motif. ya. Nah, cuma yang di fine art itu jarang banyak yang tahu bagaimana sih seniman-seniman ini mendapatkan uang selain menjual karyanya. Dulu itu banyak banget, kayak lu bisa dapat funding. Funding itu apa? Funding itu kayak lu dapat sponsor lah bahasa ininya. Oke. Dari hasil karya kita. Dari itu tuh ada badan kesenian yang mau memberikan lu funding, atau lu memang sengaja lu mencari funding untuk proyek kesenian lu. Karena kan yang tadi gue bilang seni kontemporer kan konteksnya udah bebas, nggak terikat dengan yang karya harus di kanvas. Ada juga karyanya yang kayak instalatif atau yang kayak sampah sekalipun, itu kan perlu ada kajian riset. Terus ada kajian risetnya juga ya. Iya. Gila. Dan segala macam, akhirnya kita mengajukan proposal yang berisikan proyek seni untuk mendapatkan funding. Nah, si funding dari funding itu bisa dapat uang untuk membuat karya lu, untuk cover beberapa. Biasanya si sponsor itu masuk karena apa dong? Satu visi, satu campaign, sama apa yang ingin dibicarakan. Berarti Atau memang karena proyek seni lu atau karya yang bakal lu buat ini menarik, makanya mereka berani sponsorin lu, atau mereka pengen ikut berkontribusi dalam praktik kesenian lu. Apalagi lu pengen bikin suatu karya yang berlandaskan tentang sosiokultural. Tentang bagaimana hubungan lu bersosialis dan membahas tentang demografis yang ada di Priuk ini. Terus ada satu badan atau instansi manapun yang kebetulan sama, dia berada di wilayah sosiokultural yang campaign tentang itu.
Nah itu bisa aja lo ngajuin proposal kesenian, terus ya lo dapet funding dari situ, itu bisa aja karena satu visi. Jadi si instansi ini secara nggak langsung kan juga ikut terjun dalam praktik-praktik sosiokultural yang sebagai visinya mereka itu. Oke, berarti nggak beda jauh loh ya sama beberapa segmen lain ya. Itu salah satunya funding ya. Terus Ada lagi banyak menurut gua. Kalau yang misalnya kayak gini kan kayak ada yang mereka dapat pesanan dari kolektor untuk membuat lukisan. Oke. Terus juga ada yang karyanya ya tadi kan kejual, ke koleksi. Terus ada yang dimasukin ke lelang juga. Terus atau proyek-proyek lain gitu. Kayak ada yang beberapa juga seniman yang ikut mural atau bikin merchandise gitu. Oh iya. Sebenarnya banyak banget jalan untuk mendapatkan uang. Tinggal lu nih sebagai si seniman perupa, lu sudi nggak sih karya lu misalkan kayak dibeli atau dikoleksi gitu. Itu juga ada dul persoalan gitu tuh. Ada beberapa seniman yang kayak, Pak, gua nggak mau karya gua dikoleksi sama si ini, nanti masuk hotel, pajang di hotel. Aku nggak mau gini-gini. Itu ada juga. Ada juga beberapa seniman yang membuat karyanya itu udah bukan buat kolektor yang biasa. Karya ini tuh museum item. Jadi museum item ya. Kalau lo mau beli karya dia, lo harus punya museum karena karya ini karya yang museum item. Jadi koleksi museum. Di situ mahal ya kalau udah kayak gitu ya. Bisa jadi mahal karena suatu karya bisa masuk museum itu karena karya yang penting, menandakan zamannya atau membicarakan sesuatu yang penting di zamannya gitu. Dan itu salah satu pencapaian tertinggi nggak sih di dalam itu salah satu hal yang tertinggi ketika karya lu udah di koleksi museum. Jadi bisa dibilang dulu yang di museum-museum sekarang nih nggak semuanya original. Original kok. Maksudnya ada yang buatan pelaku seni di era sekarang gitu. Ada. Duplikat. Atau kalau di Galnas beberapa karya sih ada yang ini ya replika gitu karena alasannya sih klasik banget, cuma takut karya yang rusak, padahal kan di museum-museum luar mereka menghadirkan koleksi-koleksi yang asli. Klasik juga ya. Iya, maksudnya ya kayak terakhir gue kan pameran di museum Benteng Vredenburg. Benteng Vredenburg 0 km Jogja. Gue pameran di situ. 0 km, yes. Itu gue sebagai kurator di situ. Gue kok kurator sama ada Pamika juga, dia kuratornya. Gue berdua. Kita mengupayakan bagaimana koleksi yang dihadirkan itu harus koleksi asli. Kita nggak mau yang replika. Gitu. Dan berhasil dulu itu. Itu berhasil banget untungnya. Jadi semua karya yang ada itu asli, jadi ya the real aja ini. Ya memang seharusnya publik ngeliat tuh yang asli. Lagian juga yang kalau yang dipamerin yang replika kan sayang juga yang aslinya. Iyalah. Cuma ada di di gudang doang. Buat apa juga? Iya. Gitu. Cuma masalah ego ya. Iya. Ya sebenarnya kalau ketika mereka takut rusak atau takut apa ya, sebenarnya kenapa kalian nggak meningkatkan keamanan? Yes. Atau pola atau sistemnya dirubah berarti. Karena kan gunanya museum kan mendistribusikan ilmu, salah satunya itu dengan koleksi. Kalau koleksinya yang dihadirkan ya replika, ya is okay kalau memang koleksi aslinya tuh nggak ada dan hilang, bisa dihadirkan dengan replika. Tapi kalau ada kalau ada yang asli kenapa enggak gitu? Buat apa juga? Lu sendiri karya apa aja dulu yang udah lu buat dulu? Kalau gue di seni rupa, wilayah gue kuratorial itu cerut, jadi kurator. Lebih ke apa sih dulu? Kurator itu orang yang membuat pameran sih, bahasa gampangnya. Jadi si kurator ini bertanggung jawab, dia kalau bahasa ininya istilahnya mah dari hulu ke hilir, dia yang merangkum semua, kayak merumuskan suatu wacana yang ada di publik. Si wacana ini terus dikembangkan lagi menjadi gagasan tersebut kita narasikan. Kayak produser berarti apa bukan? Bisa dikatakan yang profesi yang lebih dekat sih, analoginya mirip produser gitu, mengatur semuanya di balik layar gitu kan, sehingga orang nonton tuh udah enak gitu. Bisa dikatakan seperti itu. Cuma ada beberapa hal yang ya
bedanya kan si kurator ini kan memang lahir kan dari awalnya tuh dari museum culture, jadi dari budaya museum sebagai orang yang merawat koleksi dan menata koleksi itu. Nah akhirnya waktu itu di Paris, di Salon Paris itu ada lahir si kurator independen. Si kurator independen ini lahir karena ternyata dia bisa membuat pameran tanpa instansi, tanpa ada museum. Sebelumnya itu kurator hanya bekerja di museum. Oke, itu siapa dulu yang kayak gitu? Itu Salon Paris, aduh gua lupa namanya siapa. Itu di tahun 60-an kalau nggak salah, 60-an itu baru ada lahir istilah kurator independen itu. Dan sampai Saiki masih dan rata-rata orang Indonesia itu kuratornya kurator independen kan. Ada beberapa memang yang in charge di museum, cuma nggak banyak. Kebanyakan kurator independen ya. Memang karena Indonesia sendiri nggak punya museum culture atau budaya museum yang sesuai gitu, nggak ada. Ya, padahal di Indonesia tuh budaya itu kuat sekali dulu ya, banyak sekali kan budaya. Tapi kenapa museum khususnya belum ada ya? Apa? Tadi museum kan ya? Culture museum yang Culture museum yang di sini bagaimana si museum ini loh tentang apa namanya? Istilahnya gue lupa banget lagi. Si museum ini nih dengan fasilitasnya sudah bisa menopang kebudayaan dan ini itu belum mateng. Oke. Ya mudah-mudahan nanti Pak Menteri Kreatif ya, Pak Sandiaga Uno ya. Bidangnya di situ nggak sih? Iya ya, masuk ke situ. Masuk ke situ kan, pariwisata, asosiasi kreatif. museum juga mungkin bisa kayak bagaimana kalian membentuk lagi pola budaya museum yang ada di Indonesia ini biar lebih relate, kontekstual dan tidak membosankan gitu. Oke, itu yang penting dan tidak membosankan. Soalnya kan ketika banyak kok kayak kita masuk ke museum itu kayaknya ini ngebosenin banget karena ya nggak ada pembaruan, tidak ada pembukusan yang menarik tentang narasi sejarah yang ada di museum. Gue sepakat. Gue dulu sebelum sekarang, iya dulu sebelum sekarang, sering dulu ke museum, sering banget. Ke Museum Bahari itu pernah, terus ke Museum Galeri juga pernah, terus ke Museum Fathahillah. Kalau dulu tujuannya hunting. Untuk minat sejarahnya gue malah nggak dapet. Kayak menurut gue itu spot yang bagus sih gitu untuk foto. Gue masuk ke situ juga nggak ada yang menjelaskan. Ya memang sih ada keterangan-keterangan beberapa itu. Kadang kita baca ya cuma kayak oh ini tuh ini, nggak dapet banyak sehingga keluar dari situ juga udah hilang. Udah lupa lagi. Udah lupa. Berarti gagal museumnya kan? Ya menurut gue sih gagal. Karena itu tadi sih bener kata membosankan gitu kan. Ya mungkin masih dapat satu kepuasan yaitu spot aja. Foto kalau menurut gue gitu kan. Soalnya orang tuh bakal ingat ketika hal itu menyenangkan. Yes. Sehingga jadi tertancap gitu di kepalanya. Oh gitu. Karena ini menyenangkan akhirnya gue bisa ingat dan ya seperti itu. Gue sepakat banget kalau itu bro. Dan terakhir ini dulu sebelum penutupan gue mau nanya dulu. Lo berangkat dari pengen jadi tukang tato, lalu ke Jogja, tapi belum tatoan. Udah. Oh, lu udah tatoan? Dalam tapi. Oh ini nggak bisa dilihat lah. Jangan bro, malu. Maksud gue gini, lu pernah nemu banyak persoalan pasti dong tentang seni itu sendiri ya. Ada nggak sih goals atau sesuatu yang sampai sekarang masih lu rancang tentang seni itu sendiri atau tentang seni buat lu? Ada dong, pasti dong. Gue sederhana ya, gue pengen berkesenian di sini aja gitu, di Priuk. Maksud gue kan, gue lebih seneng gue ada di habitatnya gitu. Oke. Maksudnya kan timbang di sana, walaupun di sana secara fasilitas dan segala macam lebih mendukung, kayak lebih menarik di sini karena banyak hal-hal yang bisa gue bicarakan di Priuk dan gue mewakili Priuk itu sendiri gitu. Oke, keren. Karena kan banyak beberapa seniman ada aja mereka yang membicarakan daerah lain gitu. Mereka jadi datang ke daerah lain melakukan riset di sana, tapi itu perspektifnya berbeda karena dia nggak tinggal langsung di situ, tidak merasakan itu sendiri. Sedangkan gue kan
asli Priuk. Maksud gue kan gue jadi bisa langsung membicarakan ini dengan perspektif orang Priuknya itu sendiri dan membungkus. Gue sepakat. Nah, cuma PR-nya yang kayak yang tadi off cam kita ngomong, gue di sini tuh masih punya PR bagaimana nih orang-orang bisa lebih aware tentang perihal kesenian, karena gue yakin di sini walaupun orang-orang tahu tentang seni, mengerti beberapa seniman dan ini, tapi mereka tidak terlalu aware tentang perihal kesenian, terutama kayak seni-seni yang kontemporer gitu. Oke. Dan itu PR gue, bagaimana cara gue bisa mendistribusikan ilmu gue ini atau apa yang udah gue lalui, pengetahuan yang gue dapat dari sana bisa menyebar di Priuk. Jadi kayak mungkin aja nggak cuma gue doang besok yang bisa menjadi orang yang berpraktik di sini dan membicarakan Priuk dan orang Priuk. Bisa aja membuka peluang untuk teman-teman yang lain yang ingin terjun di seni rupa gitu. Apa contoh yang pengen lu bikin di Priuk dengan seni? Mungkin ini kali ya, kayak kolektif seni gitu, mungkin tapi gue belum tahu pasti juga ke arahnya kemana. Tapi karena gue di sana ketika gue membicarakan ingin memanifestokan sesuatu tentang hal-hal yang urgent, gue biasa berkolektif dengan teman-teman gue, membuat suatu kolektif perkumpulan gitu dengan visi yang sama dan pandangan-pandangan yang sama, kita terjun membicarakan itu. Karena kenapa ketika lu pengen mendobrak sistem dan membuat perubahan itu lebih enak tuh secara komunal dan bersama-sama gitu. Kalau sendiri ya bisa aja, cuma lu lebih berdarah-darah aja. Lama lah ya. Dan itu makan proses banyak juga gitu. Tapi lu tahu di Priuk udah ada yang mulai kayak gitu nggak sih? Gue belum terlalu tahu sih tentang itu. Gue tahu beberapa temen yang ada di luar Priuk di Jakarta bagian sana. Tapi kalau yang di Priuknya sendiri gue belum tahu, belum ketemu juga. Nah, mungkin nanti ya kali ya. Gue setelah ini kan gue mengelarkan dulu kuliah gue karena sudah tahun terakhir. Gue doain dulu. Oh iya. Kuliah lu cepet selesai dan mulai rajut kesenian di Tanjung Priuk. Itu dong sih. Apalagi sekarang kalau lu tahu tuh, mungkin lu update juga ya, Tanjung Priuk ini lagi disorot sekali sama pemerintah, sama orang luar gitu kan. Karena banyak ikon besar yang sudah. Contohnya siapa tuh? Kayak misalnya gini, contohnya JIS. Oh iya, JIS. JIS tuh gara-gara JIS, Tanjung Priuk banyak sekali disorot. Bahkan JIS itu masuknya Priuk ya? Priuk dong. Oh iya. Kecamatannya Tanjung Priuk. Oh iya. Kelurahannya Papanggo atau Warakas, gue kurang paham deh. Dan gara-gara JIS itu pun Tanjung Priuk lama-lama stigmanya akan terus berubah menjadi lebih bagus, lebih spesial lagi. Padahal orang Priuk mah humoris semua nih. Kalau gue tau mah ya, banyakan bercanda kita di sini depan berantem. Ya tapi itu kan masa lalu sebenarnya ya. Iya. Cuma melekat. Karena nggak banyak juga generasi sekarang yang terlibat atau terjebak di dunia itu. Tapi ya itu, pemerintah pun sudah terus menerus dan udah banyak juga orang-orang bermunculan dari Priuk di public figure. Dia nggak gengsi bawa nama Priuk dengan tujuan yaitu bahwa kita bisa di Priuk. Tapi tetep anjing gue kemana-mana kalau bilang dari Priuk, wah anjing. Bahkan ke Jogja pun kayak Priuk, wah Bronx ini bocahnya. Ya sebagian orang bilang itu prestasi atau suatu kepuasan tersendiri ya. Tapi menurut gue enak gitu, dengan background lu Priuk, lu mau asal-asalan gitu, mereka ya udah maklumi. Oh ya anak Priuk. Tapi ya nggak bagus juga sih sebenarnya ya. Ya di lain sisi ada nggak bagusnya. Capnya gitu. Begitu soalnya. Padahal kan ya gitu. Ya sebenarnya sih kalau bicara Tanjung Priuk dari semua elemen udah oke banget sih. Iya. Kemarin gue ngobrol juga sama owner di Meet the Boss tuh. Dia bilang kualitas anak Priuk sekarang udah gokil. Usahanya muda-muda semua. Iya. Fashionnya segala macam. Makanya Norkit ini kan orientasinya ke sana ya. Kenapa baru muncul juga di tahun ini ya? Karena menurut gue momennya pas. Ketika semuanya sudah berevolusi jadi lebih baik, waktunya kita eksplor. Dan gue akan terus semangat ngobrol sama anak-anak Priuk
di berbagai genre, elemen, membicarakan banyak hal kayak seni kayak gini kan. Menurut gue ini asik banget loh seni. Ya kalau kita kaji lagi lebih dalam, semua orang tuh berseni. Semua orang seniman lah ya. Semua orang pun seniman dalam Iya. hidupnya. Bagaimana cara dia bangun, mandi, sampai pakai baju, berangkat kerja atau berangkat sekolah, pulang lagi, itu udah seniman menurut gue. Ya setuju sih. Ya Iya. ibarat kata kayak lu sholat aja sih. Sholat kan gak cuma di masjid, tapi Yes. kayak gini aja kita sholat sebenarnya bro. Betul. Heeh. Dan artinya kita nggak boleh cuek sama seni dulu. Karena Harusnya ya. seni melekat dalam hidup kita. Gue respect banget sama pelaku seni, terutama yang mau bener-bener meningkatkan kesenian itu di dalam kehidupannya ya, atau kehidupan banyak orang, terutama lu Dul. Gue respect banget asli. Gue tunggu gebrakan besarnya di Tanjung Priok tentang seni. Mungkin nanti lu bisa coret JIS, maksudnya gambar. Iya dong, gak ada yang gak mungkin ya kan, dengan kesenian yang lu bawa dari perguruan. Lu nyebut JIS tuh gue ingetnya ini tau gak lu? Jakarta International School yang ini pencabulan. Oh, enggak dong. Soalnya kan ini kan JIS baru ya dari kemarin. Baru. Orang-orang pada ngomong JIS sekolahan ya. Gue keingetnya itu aja. Aduh, naluri tentang itu kurangin dulu. Jadi lu lebih kayak inget, oh iya JIS itu stadion. Atau nanti di Formula E tuh bisa tuh dulu lintasannya tuh Heeh. dikasih kesenian tapi nggak ngeganggu ban sehingga tetap balapannya tuh safety. Tapi jalanannya nggak datar, nggak hitam aja gitu kan. Mungkin bisa ya kan. Besok kalau kita bikin seru-seruan ya di sini ya. Atau kontainer nih ya kan, yang tadinya monoton lu bikin. Nanti gue bilangin sama yang punya kontainernya disulap ya kan. Karena kan gue lihat dulu ya Instagram lu, beberapa yang lu munculin di story, di postingan tuh menurut gue apa ya, keren anjir. Walaupun gue nggak ngerti, gue ngeliat kayak ya anjir ini gue baru ngeliat kayak gini terus kayak langsung ih keren banget. Kayak otak kemarin. Iya, gue nanya tuh itu apa anjir, gue bilang Itu karya seni. iya, maksud gue baru lihat dan gue kagum walaupun nggak ngerti, tapi kayak kok ada orang bisa mikir dan bikin kayak gitu, anjay. Itu salut sih menurut gue, salut sekali. Terus yang banyak juga tuh yang dari apa, gue pernah nanya juga mau Bonar dibikin satu bentuk apa gitu. Mungkin nanti teman-teman gue bisa munculin beberapa, ntar gue minta sama Adul salah satu karya-karyanya dia atau ya kesenian itu seperti apa dulu ya. Kita pokoknya di obrolan utarakan kali ini tentang seni mungkin gini dulu. Sebenarnya masih banyak banget dulu ya, nggak bakal habis ngomongin seni, intinya kayak gitu lah. Tapi karena berhubung durasi dan ngantuk pembahasannya sampai sini dulu. Gue thank you banget sama Lau. Sukses terus pokoknya, dan buat teman-teman yang nontonnya sampai habis, thank you banget. Apalagi nggak skip, thank you banget. Tunggu di episode selanjutnya. Bye bye.